Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadene dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Cinta Sejati Sang Dewa untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya dua orang perempuan yang sedang pergi jalan-jalan menuju taman bunga. Salah satu dari mereka adalah seorang pelayan yang bernama Chen Yu dan satunya lagi merupakan seorang putri bernama Xiao'er. Namun dalam perjalanannya mereka dihadang oleh sekelompok orang yang meminta makanan kepada mereka. Di sisi lain, jauh di atas awan, terlihat seekor naga yang terluka parah dan seketika itu juga jatuh ke laut. Yang ternyata ia merupakan seorang dewa naga terkuat yang memiliki sifat angkuh dan arogan bernama Longyan. Bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa mengaturnya. Oleh karena itu Kaisar Langit memberikan 3 ujian kepadanya, yang diantaranya 2 ujian sudah Longyan lakukan agar Longyan menjadi abadi dan memiliki kekuatan terkuat agar alam langit tidak terkalahkan. Saat ini ia pun menemui Luso yang merupakan dewa bintang takdir, yang dimana Luso ini menyuruh Longyan untuk mengambil kembali baju zirahnya atas perintah dari sang Kaisar Langit, yang saat ini baju zirah tersebut berada di dalam goa yang dijaga ketat oleh klan siluman. Dengan cepatnya, ia pun ke tempat klan siluman yang telah menyembunyikan baju zirahnya itu dan membunuh para penjaga di sana dengan kekuatan spiritualnya. Namun setelah ia berhasil mendapatkan kotak yang berisikan baju zirahnya, tiba-tiba gua itu runtuh yang membuatnya terluka parah. Dan ia pun langsung berteleportasi ke dunia manusia. Di saat itu juga, Chen Yu bersama putri Xiao'er telah sampai di taman bunga tersebut. Dan di sana Chen Yu melihat seekor naga kecil berwarna putih yang ternyata itu merupakan Longyan. Namun Chen Yu yang menganggap hewan ini hanya seekor ular yang sedang terluka, ia pun berniat akan membawanya ke rumah dan merawatnya. Setelah sampai di rumah, ia pun mengobatinya dan memberikan makanan berupa telur karena ia menganggap kalau ular biasa memang menyukai makanan telur mentah, namun tidak dengan Longyan karena merupakan seorang dewa naga. Oleh karena itu, secara diam-diam Longyan pun memakan makanan di sana. Chen Yu yang mengetahui hal itu pun merasa terkejut karena ular di hadapannya ini sangat menyukai makanannya. Oleh karena itu ia pun pergi dari sana untuk mengambil sisa makanan milik putri Xiao'er dan memberikannya kepada ular tersebut. Dengan singkatnya makanan yang ia bawa seketika habis, yang membuat Chen Yu semakin aneh kenapa ular kecil ini bisa memakan makanan yang begitu banyak. Lalu di malam harinya, ia yang kelelahan dan sengaja tidur di bawah. Seketika Longyan kembali ke wujud aslinya dan membawa Chen Yu ke atas kasur. Namun Longyan yang juga butuh istirahat karena sehabis bertarung melawan klan siluman sebelumnya, tiba-tiba ia juga tertidur di sana. Sampai di pagi harinya, Chen Yu yang merasa aneh kenapa dirinya bisa berada di atas kasur, padahal sebelumnya ia yang sengaja tidur di bawah. Lalu datang seekor burung ke sana dan langsung ketakutan pergi di saat melihat Longyan yang tiba-tiba berubah menjadi seekor naga yang kuat. Ia yang berhasil kabur tiba-tiba berubah bentuk layaknya manusia, yang ternyata ia merupakan siluman burung yang bernama Xiao King. Dan ia yang sangat ketakutan langsung memberitahukan hal itu kepada adiknya kalau di kamar Chen Yu terdapat seekor naga yang menakutkan.
Di sisi lain, Chen Yu yang semakin dekat dengan Long Yan yang sudah ia anggap seperti temannya sendiri. Tanpa ia sadari di setiap malam, Long Yan berubah bentuk dan selalu menemaninya tidur. Sampai di hari berikutnya, ia menyadari kalau Long Yan telah menghilang. Dengan segera ia pun pergi mencari hingga ke taman tempat pertama kali menemukannya. Dan setelah berhasil ketemu, betapa terkejutnya ia kalau ular miliknya itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi wujud seperti manusia. Di sini Long Yan pun memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang dewa naga dan ia akan membalas budi kepada Chen Yu karena telah merawat dirinya ketika ia sedang terluka parah. Namun di sini Chen Yu menjawab kalau ia sukarela menolongnya dan langsung pergi dari sana karena ia harus menemui Tuan Putri kembali. Setelah itu Long Yan pun menemui Lu Shou dan Lu Shou pun mengingatkannya kembali kalau Long Yan harus secepatnya menjalani ujian terakhirnya dari Sang Kaisar Langit agar Long Yan menjadi abadi dan semakin kuat. Karena jika telat maka Long Yan harus mengulangi lagi ke ujian pertama. Namun di sini Long Yan yang sikapnya berubah tidak seperti dulu lagi, yang memiliki ambisi keabadian, yang tiba-tiba ia tidak memperdulikannya, yang membuat Lu Shou sedikit terkejut mendengar. Dan singkatnya Xiao Qing yang merupakan siluman burung kembali masuk ke kamar Chen Yu karena ia yang ingin mengecek keselamatannya dari ancaman ganasnya sang naga. Lalu tiba-tiba Long Yan pun datang ke sana dan langsung menangkap dirinya. Terlihat Long Yan yang menjelaskan kalau ia yang tidak akan menyakiti Chen Yu karena Chen Yu yang sudah menyelamatkan dirinya. Lalu ia pun memerintahkan Xiao Qing untuk selalu menjaga Chen Yu, yang tentu saja Xiao Qing dengan senang hati menerima perintahnya. Dikarenakan dari awal memang ia yang selalu datang ke sini untuk menjaga Chen Yu yang ia anggap sebagai penyelamatnya di saat dahulu kala. Setelah itu Long Yan pergi ke pasar untuk mencari dan membeli sebuah buku tentang cara membalas budi kepada seseorang. Lalu ia pun langsung mempraktekannya dengan membawa Chen Yu pergi ke tempat yang indah dan membawanya terbang yang membuat Chen Yu merasa ketakutan. Hingga sampai di sana Chen Yu yang merasa kesal lalu pergi dari sana, yang membuat Long Yan merasa bingung kenapa Chen Yu yang marah kepada dirinya padahal ia yang sudah memberikannya kejutan dengan membawanya terbang, yang tidak mungkin manusia biasa bisa merasakan hal tersebut. Sementara di tempat lain, Xiao Qing yang menemui adiknya dan ia yang sangat bersedih dikarenakan semua siluman hanya dirinya yang memiliki tanda di jidatnya yang membuat penampilannya sangatlah jelek, sehingga ia pun ingin sekali menghilangkan tanda tersebut. Lalu sang adik menyuruhnya untuk menemui Lu Shou yang merupakan dewa bintang takdir yang mungkin saja bisa mengetahui tentang menghilangkan tanda tersebut. Kemudian Chen Yu yang sedang mengambil obat untuk sang putri, tiba-tiba ia diserang oleh para siluman yang ingin mengambil jiwanya. Dan beruntungnya Long Yan yang selalu mengawasinya langsung membunuh para siluman tersebut. Lalu datang juga pasukan misterius yang berasal dari Pavilion Luo, dan di sini mereka yang sangat berterima kasih kepada Long Yan karena telah membunuh para siluman yang merupakan tugas mereka. Dengan waktu bersamaan, Xiao Qing yang berhasil menemui Lu Shou, ia pun langsung meminta bantuannya untuk menghilangkan tanda yang berada di jidatnya ini. Lu Shou lalu menunjukkan sebuah buku kepadanya, yang apabila ingin menghilangkan tanda itu, maka Xiao Qing harus pergi ke Pavilion Duo.
Dan singkatnya ia pun telah sampai di Pavilion Luo. Yang seketika itu juga ia teringat mengenai tempat tersebut, yang ternyata Pavilion Luo ini merupakan tempat terakhir manusia yang telah mati. Jiwa manusia yang telah mati akan direinkarnasikan kembali. Orang jahat akan disiksa dan direinkarnasikan menjadi hewan atau tumbuhan, sedangkan orang baik akan bereinkarnasi menjadi manusia kembali. Terlihat ketua Pavilion Luo yang merupakan seorang dewa bernama Qiansun. Kemudian Xiao Qing memasuki kamar milik Qiansun dan ingin memutuskan salah satu senar gitar miliknya, karena apabila berhasil maka tanda di jidatnya ini akan menghilang. Namun sebelum ia melakukannya, tiba-tiba ia ketahuan dan langsung ditangkap oleh para penjaga di sana. Terlihat Xiao Qing mengakui kesalahannya karena ia yang ingin memutuskan salah satu senar gitar milik Qiansun agar tanda di jidatnya ini bisa menghilang. Dan Qiansun yang melihat tanda tersebut seketika teringat akan sesuatu hal, namun ingatannya itu tidak jelas. Lalu Xiao Qing yang akan dihukum mati karena telah memasuki kamar pemimpin mereka. Namun Qiansun menahannya dan memutuskan agar ia menjadi pelayannya selama 100 tahun. Bahkan kekuatannya juga disegel yang membuat Xiao Qing tidak bisa berubah menjadi burung. Hal tersebut dilakukan agar Xiao Qing tidak kabur dari Pavilion Luo. Saat ini Xiao Qing menjadi pelayan milik Qiansun. Ia pun melakukan banyak kesalahan, mulai dari menumpahkan air di buku hingga tak sengaja menyenggol lilin dan membakar semua buku milik Qiansun. Keesokan harinya, mereka berdua berjalan ke pasar dan tak sengaja melihat festival yang menceritakan tentang arti keadilan di kehidupan manusia. Mendengarkan ceritanya, Long Yan membantah cerita itu dan ia menganggap di dunia manusia ataupun di dunia langit tempatnya berasal tidak ada yang namanya keadilan, yang ternyata ia telah menjadi korban ketidakadilan tersebut. Di sini Long Yan pun menceritakan kisah bagaimana ia bisa menjadi seperti ini. Di saat itu ia sedang menjalani ujian dari Kaisar Langit agar menjadi Dewa Raja Naga yang abadi dan terkuat. Namun tiba-tiba ia terjatuh dalam kondisi terluka parah. Kebetulan di sana ia berada tepat di depan batu 6 warna peninggalan dari Dewi Nuwa. Siapa sangka batu Dewi Nuwa memberikan ia kekuatan yang sangatlah luar biasa. Bahkan luka di sekujur tubuhnya menjadi sembuh. Tak lama kemudian seorang dewa yang bernama Dewa Xiang pun datang ke sana dan menuduhnya telah mencuri kekuatan dari batu 6 warna tersebut. Ia pun dibawa menghadap kepada Kaisar Langit dan akan dihukum mati dikarenakan telah mencuri kekuatan dari batu 6 warna. Long Yan terus menepis dan menjawab ia tidak mencurinya, namun tetap saja Kaisar Langit tidak mau mendengarkan perkataannya dikarenakan bagaimanapun juga di saat itu Long Yan memiliki sifat sombong dan keras kepala. Karena ketidakadilan tersebutlah Long Yan pun mencoba untuk melawan, yang pada akhirnya ia pun lalu dihukum dan diikat ke sebuah tiang petir yang membuat ia sangat menderita. Kemudian diperlihatkannya Long Yan menunjukkan luka di tubuhnya yang saat ini tidak bisa disembuhkan. Di tempat lain, Xiao Qing melihat Qiansun sedang tertidur. Ia yang sangat dendam kepadanya lalu mengata-ngatainya. Namun siapa sangka Qiansun tidaklah tidur dan mendengarkan semua makiannya tersebut, sehingga Xiao Qing yang ketakutan segera kabur dari sana. Sesaat Qiansun menjadi penasaran kepada Xiao Qing dikarenakan apabila dekat dengannya, ia yang selalu teringat masa lalu yang ia sendiri tidak mengetahuinya dan seperti mengenal Xiao Qing sejak lama. Di sisi lain, Long Yan yang memberikan sebuah boneka naga yang terbuat dari kertas dan Chen Yu sangat takjub melihatnya dikarenakan bagaimana dari sudut kertas itu sangatlah mirip seperti seekor naga kecil. Long Yan pun menjawab boneka kertas ini satu-satunya di dunia, khusus ia buat untuknya. Mendengar hal itu, Chen Yu merasa sangatlah senang.
Lalu ia pun dibawa oleh Long Yan ke taman dan mengubah pakaiannya menjadi sangatlah indah. Dan di sana Long Yan juga membuat suasana menjadi sangatlah romantis. Kemudian ia pun memberanikan diri untuk menyatakan cintanya dan mengajak Chen Yu untuk menikah. Hal tersebut membuat Chen Yu sangatlah terkejut dan menjadi salah tingkah, sehingga ia menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Dengan waktu bersamaan, Xiao Qing hendak berdandan untuk menutupi tanda di jidatnya. Lalu Qian Sun datang ke sana untuk membantunya melukis jidatnya agar terlihat cantik. Namun nyatanya Qian Sun mengerjainya. Hal itu membuat Xiao Qing sangatlah bersedih dikarenakan ia semakin jelek. Merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, Qian Sun melukis sekali lagi dan hasilnya sangatlah indah yang membuat Xiao Qing sangatlah senang. Setelah Qian Sun keluar, ia sebenarnya tadi berusaha untuk menghilangkan tanda di jidatnya itu. Namun berulang kali ia coba, selalu saja tanda tersebut kembali lagi. Dikarenakan hal itu ia penasaran siapa Xiao Qing yang sebenarnya, dan ia pun hendak mencari tahu identitasnya tersebut. Kembali kepada Long Yan, ia lalu mengajak Chen Yu terbang ke langit. Dan kali ini Chen Yu sudah tidak ketakutan seperti sebelumnya. Lalu diceritakan di saat dulu perang antara dewa dan siluman telah mengacau 3 dunia, hingga pada akhirnya Dewi Nuwa menggabungkan kekuatan spiritual Yin untuk membuat segel jaring di dunia langit untuk mengunci roh siluman. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, segel jaring langit secara perlahan mulai longgar, sehingga muncul celah yang membuat sebagian roh siluman bisa keluar. Setelah Dewi Nuwa tiada, kekuatan spiritual Yin dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia, yang nanti jiwa dari manusia itu akan digunakan kembali untuk memperkuat segel jaring yang membelenggu roh siluman tersebut. Dan saat ini, Qian Sun sedang diberikan perintah oleh Kaisar Langit untuk mengecek siapa manusia yang memiliki kekuatan spiritual Yin tersebut. Dan saat dicek menggunakan buku takdir, ia pun tahu yang memilikinya seorang wanita yang bernama Xiao Er. Namun di sana juga tertulis Xiao Er telah melakukan sumpah bersama seorang wanita yaitu Chen Yu untuk menjadi saudara angkatnya. Yang apabila jiwa Xiao Er diambil, maka secara otomatis Chen Yu juga akan ikut tewas. Ia pun lalu memerintahkan pasukannya yang bernama Bingsing untuk segera turun ke bumi dalam menarik jiwa Xiao Er apapun yang terjadi. Dan Xiao Qing yang mendengar hal tersebut menjadi panik. Lalu ia pun kembali ke kamarnya dan merasa bingung harus melakukan apa. Namun sesaat kemampuannya telah kembali, ia pun berubah bentuk menjadi burung untuk kabur dari sana. Di tempat lain, Long Yan sekali lagi menyatakan perasaannya kalau ia menyukai Chen Yu dan ia ingin menikahinya. Dan saat itu juga Chen Yu tanpa berpikir panjang menerima cintanya itu hingga siap menikah dengannya. Lalu Long Yan menunjukkan sebuah lingkaran bintang sebagai simbol cintanya dan memasukkan lingkaran bintang itu ke dalam sebuah kitab yang ia berikan kepada Chen Yu. Dan semenjak hari itu hubungan mereka berdua pun semakin lama semakin dekat satu sama lain. Singkatnya, di malam harinya, siluman yang telah mendapatkan informasi kalau Xiao Er memiliki kekuatan spiritual Yin lalu hendak membunuhnya. Sebelum pavilion luar lebih dulu mendapatkan jiwa Xiao Er tersebut. Menyadari adanya siluman di area itu, Xiao Er pun segera keluar menuju kereta ibunya, sehingga ia pun terluka akibat diserang oleh siluman tersebut. Beruntungnya pengawal sudah menyiapkan obor api yang dapat menakuti siluman serigala itu. Dan keesokan harinya, Chen Yu kembali ke rumah dan mendapatkan informasi kalau Xiao Er terluka. Ia pun menjadi panik. Terlihat nyawa Xiao Er dalam kondisi sekarat. Bibirnya juga membiru akibat racun yang telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan Chen Yu lalu menemui Long Yan untuk menceritakan semuanya itu. Long Yan tentu saja tidak ambil diam. Ia lalu kembali menemui Lu Shao untuk meminta obat spiritualnya.
这样啊。 Setelah mendapatkannya, obat tersebut segera diberikan kepada Xiao Er. Namun ternyata semuanya telah terlambat karena jiwa milik Xiao Er telah ditarik oleh Pavilion Luo. Long Yan dengan segera pergi untuk menemui Qiansun dan meminta jiwa Xiao Er dikembalikan. Lalu pasukan yang berjaga di sana mencoba menghalangi jalannya, namun berhasil ia kalahkan. Bahkan ia pun bertarung dengan Qiansun yang mencoba menghalangi jalannya tersebut. Mengetahui Long Yan ingin mengambil jiwa milik Xiao Er, Qiansun mengatakan apabila Long Yan tetap bersikeras, maka harus mengulang kembali ujian yang telah diberikan oleh Kaisar Langit kepadanya. Itulah salah satu persyaratan yang harus dilakukannya. Terpaksa Long Yan menyetujui persyaratan tersebut dikarenakan nyawa Xiao Er dan Chen Yu saling terhubung, yang apabila Xiao Er mati maka Chen Yu juga akan mati, dan itu yang tidak diinginkannya. Lalu kemudian Xiao Er diserahkan kepadanya, dan dengan melihat Long Yan, Xiao Er sangat berterima kasih dikarenakan sudah mau menyelamatkan hidupnya. Sesaat Bing Xing bertanya kepada Qiansun kenapa melepaskan jiwa Xiao Er begitu saja. Qiansun pun menjawab apabila ia terus bertarung melawan Long Yan, maka Pavilion Luo akan hancur. Dikarenakan mereka tahu kekuatan dari Dewa Naga ini sangatlah begitu kuat, ia pun akan memikirkan rencana lain untuk mengambil kembali jiwa Xiao Er. Long Yan lalu memasukkan jiwa Xiao Er ke tubuhnya semula dan mengatakan kepada Chen Yu kalau Xiao Er akan baik-baik saja, yang tanpa ia menceritakan kalau ia saat ini harus menikahi Xiao Er sebagai salah satu persyaratannya. Lalu ia pun membawa Chen Yu keluar. Dengan sangat terpaksa Long Yan memutuskan hubungan mereka dan tidak jadi untuk menikah. Hal tersebut membuat Chen Yu sangatlah terkejut sekaligus kecewa. Ia pun ingin tahu alasannya. Namun Long Yan tidak mau mengatakan apapun. Terlihat Chen Yu yang merasa bersedih dan kecewa lalu pergi dari sana. Setelah mengatakan seperti itu, Long Yan tiba-tiba merasakan sakit hati dikarenakan sudah menolak wanita yang ia sayangi. Xiao Qing yang mengetahui semuanya berusaha menghiburnya di sana, namun justru ia yang dimarahi. Sementara itu Qiansun yang terus kepikiran tentang Xiao Qing yang sudah tidak berada di Pavilion Luo miliknya. Lalu Bing Xing pun ingin segera menangkapnya kembali, namun dicegah oleh Qiansun. Terlihat Chen Yu masih bersedih sambil memegang lukisan pemberian dari Long Yan. Ia tidak menyangka kalau Long Yan akan mengkhianatinya seperti ini. Sesaat Long Yan datang menghampirinya untuk mengucapkan maaf dan memberikan salam perpisahan. Dan setelah itu, ia pun pergi dari sana. Singkatnya hari pernikahan pun segera diselenggarakan. Lalu Long Yan menggunakan duplikat dirinya untuk menikah dengan Xiao Er. Dan sementara ia melihat dari kejauhan dengan tubuh tidak terlihat. Di tempat lain, Dewa Xiang datang menghampiri Qiansun dan memberikan sebuah barang yang berguna untuk menarik jiwa Xiao Er. Mereka harus cepat bertindak agar kekuatan spiritual Yin bisa digunakan kembali untuk memperkuat segel jaring yang membelenggu roh siluman. Dikarenakan apabila tidak, maka dunia manusia akan tertimpa kekacauan dan mereka sebagai dewa berkewajiban menjaga manusia. Dengan waktu bersamaan saat ini datang seorang pria yang merupakan sepupunya Xiao Er yang bernama Yuan, dan Chen Yu sebagai pelayan harus melayaninya dengan baik. Dengan melihat hal itu, Long Yan menjadi kesal dan merasa cemburu sehingga tanpa sadar ia menggunakan kekuatannya untuk mengganggu Yuan hingga terjatuh.
Ia pun kembali ke istananya untuk minum-minum sampai mabuk. Di sana Lu Shou sebagai dewa bintang takdir mengatakan kalau sebentar lagi keluarga Xiao Er akan terkena bencana dan dianggap sebagai pengkhianat oleh pihak kerajaan. Laki-laki akan dibunuh sedangkan para wanita akan dijadikan budak. Dan mendengar hal tersebut, ia pun segera kembali ke dunia manusia. Sementara itu, ayah Xiao Er saat ini berencana menikahkan Yuan dengan Chen Yu, dikarenakan bagaimanapun juga Chen Yu sudah dianggap seperti anaknya sendiri, agar nanti status Chen Yu tidak lagi menjadi pelayan di keluarga mereka. Di sini Xiao Qing sangat terkejut akan kehadiran Qian Sun. Ia yang tahu kalau Qian Sun berencana kembali mengambil jiwa Xiao Er, langsung segera pergi dari sana dan mengambil barang yang dipegang oleh Qian Sun. Ia lalu menuju ke Long Yan untuk memberitahukan semuanya itu, dan dengan melihat Qian Sun di sana, Long Yan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Di sebuah tempat, ia bersama Qian Sun kembali bertarung, namun melihat jelas di sini Qian Sun kalah melawannya. Lalu setelah itu Long Yan menghancurkan barang milik Qian Sun yang berguna untuk menarik jiwa Xiao Er. Ia tidak peduli apapun yang terjadi. Yang terpenting ia tidak akan membiarkan Xiao Er dan Chen Yu menjadi tewas. Qian Sun pun menjelaskan di tubuh Xiao Er terdapat kekuatan spiritual yin yang berguna untuk memperkuat segel jaring. Namun tetap saja Long Yan tidak peduli dan pergi dari sana. Kemudian Chen Yu dipanggil oleh Xiao Er untuk memberitahukan kalau ayahnya ingin menikahkan Chen Yu dengan sepupunya. Hal itu membuat Chen Yu sangatlah terkejut dan ia pun sempat menolak perjodohan itu. Namun sesaat Long Yan datang ke sana dan memintanya menuruti perkataan dari ayah Xiao Er, dikarenakan itu yang terbaik untuk Chen Yu. Chen Yu lalu menyendiri dan bersedih dikarenakan tidak menyangka kalau sikap Long Yan akan berubah seperti ini. Ternyata Long Yan telah mengetahui cara untuk memutuskan ikatan antara Xiao Er dan Chen Yu. Di saat itu Lu Shou mengatakan kalau Chen Yu harus menikah dengan seseorang yang apabila itu dilakukan dan apabila Xiao Er mati maka Chen Yu tidak akan mati, sehingga sumpah saudara yang mereka lakukan akan terputus begitu saja demi keselamatan Chen Yu. Long Yan terpaksa harus membuatnya menikah dengan orang lain meskipun hatinya begitu sakit. Long Yan lalu mendekatinya dan menghapus semua kenangan yang pernah mereka lalui. Dan seakan-akan Yuan yang selalu bersama dengan Chen Yu. Setelah melakukan itu Chen Yu pun pingsan di tempat dan langsung dibawa kembali ke kamarnya. Lalu ia pun memerintahkan Xiao Qing untuk menjaganya. Singkatnya hari pernikahan pun telah tiba. Terlihat Chen Yu berjalan menggunakan gaun pengantin, sedangkan Long Yan berada di sampingnya namun tidak terlihat. Dan di saat itu juga Chen Yu seperti merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Lalu setelah selesai menikah, Chen Yu sedikit bisa mengingat masa lalunya. Namun pria yang ia lihat itu terlihat samar-samar. Sementara itu Qian Sun menemui Lu Shou. Ia ingin mengetahui masa lalu tentang dirinya. Lu Shou lalu menunjukkan sebuah buku masa lalu mengenai semua dewa. Dan tertulis Qian Sun adalah seorang jenderal di dunia langit yang pernah melakukan kesalahan besar. Kaisar Langit menghukumnya dan menempatkannya sebagai ketua Pavilion Luo. Namun anehnya di sini kesalahan apa yang pernah dilakukannya tidak tertulis di sana. Yang membuat Qian Sun penasaran, ditambah lagi ingatannya di masa lalu tidak bisa ia ingat apapun. Sementara Chen Yu yang kembali bermimpi bertemu dengan seorang pria yang tak lain adalah Long Yan, namun ingatannya masih belum jelas. Setelah terbangun, ia pun merasa heran kenapa selalu bermimpi seperti itu. Ia lalu segera kembali ke kamar lamanya untuk mencari sesuatu. Ia lalu menemukan naga kertas dan mencoba mengingat siapa yang telah memberikan kepadanya. Namun tetap saja ia tidak bisa mengingat apapun. Long Yan yang berada di sana terus memperhatikan gerak-geriknya. Secara perlahan ingatan Chen Yu mulai kembali dan ia mengingat terdapat sebuah lukisan yang ia kubur di taman. Ia lalu segera ke sana untuk mencarinya, namun lukisan itu telah menghilang.
Singkatnya, apa yang dikatakan oleh Dewa Bintang Takdir, yaitu Luso, pada akhirnya terjadi. Keluarga Xiao'er difitnah sebagai pemberontak yang bersekutu dengan kerajaan musuh, sehingga semua keluarga Xiao'er dibunuh beserta orang tuanya. Xiao'er yang mengetahui keluarganya telah dibunuh menjadi sangatlah bersedih dan memarahi Longyan yang tidak membantu, padahal Longyan merupakan suaminya sendiri yang memiliki kekuatan spiritual. Namun di sini Longyan tetap saja tidak mengatakan apapun dan langsung pergi dari sana. Sementara itu Chen Yu baik-baik saja dikarenakan tinggal di rumah keluarga milik Yuan. Lalu Yuan mengabarkan keluarga Xiao'er telah dibunuh atas tuduhan pemberontakan kepada kerajaan dan menyisakan Yuan sendirian. Yuan mengatakan semuanya ini pasti diakibatkan oleh Longyan yang membawa malapetaka ini. Tanpa sadar ia mengatakan seperti itu, Longyan berada di sana namun tidak terlihat. Longyan pun kembali ke istana untuk minum bersama Luso sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa kembali lagi bersama dengan Chen Yu. Luso mengatakan satu-satunya cara adalah membuat Chen Yu meninggal. Dengan begitu Chen Yu bisa bereinkarnasi menjadi seorang manusia lagi. Namun resikonya Chen Yu terlahir sebagai manusia baru dan tidak akan mengenalnya. Tak lama kemudian Xiao Qing pun datang ke sana untuk mengabarkan kalau Chen Yu sedang sakit parah. Sesampainya di sana, Longyan mengecek kesehatannya dan menyadari kalau nyawanya akan ditarik oleh Pavilion Luo. Ditambah lagi Chen Yu sedang hamil 2 bulan. Hal tersebut membuatnya menjadi sedikit kesal dikarenakan wanitanya sedang hamil dari pria lain. Ia pun bergegas pergi ke Pavilion Luo untuk mengambil jiwa Chen Yu. Namun ia sesaat menggunakan bayangannya untuk pergi. Sementara ia tetap berada di sini untuk menyalurkan energinya. Lalu Xiao Qing yang khawatir, dan apabila Longyan pergi menggunakan bayangannya, maka kekuatannya akan terbagi menjadi 2. Sehingga Longyan tidak mampu mengambil jiwa Chen Yu kembali yang saat ini berada di pavilion dengan kekuatan seperti itu. Sesampainya di Pavilion Luo, terlihat Longyan pun langsung menyerang semua penjaga di sana. Dan benar saja, ia kewalahan melawan Qiansun dikarenakan hanya menggunakan bayangannya saja, sehingga kekuatannya pun menjadi lemah. Namun di sini ia tetap berusaha dan pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkannya, yang langsung melepaskan jiwa tersebut agar kembali ke tubuh Chen Yu. Terlihat Qiansun sangatlah marah kepada Longyan dikarenakan mengambil kembali jiwa milik Chen Yu. Qiansun pun mengatakan semenjak Longyan menikah dengan Xiao'er, seketika kekuatan spiritual Yin berpindah ke tubuh Chen Yu. Maka dari itu, ia pun berusaha untuk mengambilnya dari tubuh Chen Yu, namun Longyan terus menggagalkannya. Sampai akhirnya semua sudah terlambat dikarenakan takdir telah menentukan Chen Yu akan mati. Yang pada akhirnya jiwa Chen Yu pun akan bereinkarnasi menjadi manusia kembali. Dan di sana ia tak sengaja bertemu dengan Longyan yang langsung menyadari seperti mengenalnya, dan seketika semua ingatannya pun kembali, hingga dengan segera ia pun langsung memeluknya di sana. Chen Yu pun dipinta untuk segera turun dikarenakan ia hendak bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Chen Yu menolak dikarenakan ia tidak ingin melupakannya, dan Longyan berjanji akan mengatur reinkarnasinya. Yang pada akhirnya mereka pun berpisah di sana dan Chen Yu melewati jembatan reinkarnasi. Setelah itu Longyan menemui Qiansun. Untuk pertama kalinya ia memohon kepada seseorang agar membantunya. Ia mau melepaskan hubungan pernikahan ia dengan Xiao'er agar tidak terikat lagi. Yang pada awalnya Qiansun menolak membantunya dikarenakan hal tersebut sama saja melanggar peraturan dunia langit dan akan mengganggu kestabilan dunia manusia. Namun Xiao Qing ikut memohon kepadanya yang membuat hatinya pun luluh.
Setelah itu Long Yan kembali ke istananya dalam kondisi terluka parah. Lu Shou yang melihat itu merasa khawatir mengenai apa yang telah Long Yan lakukan. Ternyata Qian Sun meminta Long Yan mencabut salah satu sisik naga di tubuhnya dan menanamkan sisik naga tersebut ke salah satu pria di bumi. Dengan begitu pria terpilih itu akan menjadi jodohnya Xiao Er dan ia pun bisa melepaskan ikatannya dengan Xiao Er. Lalu Long Yan meminta bantuan Lu Shou untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Lu Shou adalah dewa bintang takdir. Sementara itu Xiao Qing melihat Qian Sun terbaring lemas tak berdaya. Bing Xing mengatakan Qian Sun telah melanggar peraturan dunia langit dengan membiarkan Long Yan mengatur takdirnya sendiri. Yang apabila itu dilakukan maka salah satu tulang rusuk Qian Sun akan patah. Dan itulah yang terjadi kepadanya saat ini. Hal tersebutlah membuat Xiao Qing sangatlah terkejut dikarenakan pria yang ia anggap jahat ini ternyata memiliki kebaikan di hatinya. Ia pun lalu meminta maaf dikarenakan telah berburuk sangka kepadanya selama ini. Singkatnya Long Yan meletakkan reinkarnasi Chen Yu di sebuah desa yang bernama Desa Yuji. Xiao Qing lalu sangatlah senang setelah mendengarkan teriakan bayi di sana. Yang tak lain itu adalah Chen Yu. Di sana Xiao Qing diperintahkan untuk menjadi teman Chen Yu yang apabila sudah besar nantinya dan harus menjaga keselamatannya. Sehingga Xiao Qing dengan senang hati bersedia melakukan perintahnya. Dan singkatnya 20 tahun kemudian, yang saat ini Chen Yu telah tumbuh dewasa menjadi wanita yang bahagia dan cantik. Terlihat ia yang sehari-hari berada di pasar dan menjual ikan, namun selalu diganggu oleh orang-orang yang tak menyukainya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang bernama Xiong yang datang membantunya dan mengusir para pengganggu tersebut. Di saat kembali ke rumah, terlihat Chen Yu hidup bersama dengan ayahnya dan menjalani hidup dengan sangatlah baik. Setiap malam di saat ia telah tertidur, Long Yan selalu datang menghampirinya dan hanya untuk mengecek keadaannya saja. Hingga saat ini, ia belum pernah menampakkan wujudnya di hadapan Chen Yu. Keesokan harinya Chen Yu ditemani oleh Xiao Qing mencari tanaman herbal di hutan. Dan di sana mereka terkejut dikarenakan menemukan seekor mayat manusia yang telah tewas. Mereka pun berlari dan dikejar oleh seekor siluman jahat. Untung saja Long Yan pun datang tepat waktu dan menyegel siluman tersebut. Ia pun lalu segera mengobati luka Chen Yu yang saat ini sedang pingsan. Dari arah belakang Xiong pun datang ke sana dan memanah siluman tersebut. Di saat Chen Yu dibawa kembali, sesaat mata Xiong berubah menjadi merah. Bukannya dibawa pulang ke rumah, ia justru membawanya ke dalam goa. Yang ternyata Xiong ini adalah roh siluman yang sangatlah kuat yang mampu berubah layaknya manusia. Ia pun memangsa jiwa Chen Yu dikarenakan dianggap sangatlah suci. Setelah Chen Yu dibuatnya pingsan, ia pun hendak memakan jiwanya. Beruntungnya tak lama kemudian Dewa Xiang pun datang ke sana untuk menangkap siluman itu kembali. Dewa Xiang bahkan menyegelnya menggunakan api dan hendak membakar gua tersebut tanpa peduli kalau masih ada manusia di dalamnya. Xiao Qing segera melapor kepada Long Yan mengenai tragedi tersebut dan mengabarkan kalau Dewa Xiang hendak membakar seekor siluman yang berada di dalam goa dan Chen Yu masih berada di dalamnya. Mendengar hal tersebut ia pun hendak masuk, namun goa itu telah disegel oleh Kaisar Langit yang membuat ia tidak bisa masuk ke dalam. Lalu Qian Sun pun datang ke sana untuk memperingati Long Yan kalau segel Kaisar Langit sangatlah kuat dan tidak ada satupun dewa yang bisa menghancurkannya. Mendengar hal itu Long Yan tidak peduli dan mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan segel tersebut. Menyadari waktunya tersisa sedikit, ia pun segera menemui Dewa Api untuk meminjam sebuah sangkar. Dan tanpa basa-basi ia pun langsung mengambil sangkar milik Dewa Api tersebut.
Setelah berhasil mendapatkannya, Longyan sekuat tenaga menghancurkan segel itu dan pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya. Menggunakan sangkar milik Dewa Api, ia menggunakan barang itu untuk melindungi Chen Yu dari ledakan siluman itu. Terlihat Dewa Xiang pun datang ke sana dan menyerang Longyan, namun sesaat ia pun terpental. Setelah berhasil menyelamatkan Chen Yu, Longyan menjadi kesal kepada Dewa Xiang dan hendak mengajarnya. Namun di sini Qian Sun segera menghentikannya dan menyuruh Longyan untuk segera masuk ke dalam dan membawa Chen Yu pergi dari tempat ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.